1. Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Djokro-Diatmodjo. Sebagai Kapolri pertama Indonesia, RS Soekanto memegang jabatan dari tahun 1945 hingga 1959. Meski dikenal sebagai tokoh pendiri Polri modern, masa jabatannya tidak sepenuhnya mulus. Pada akhir masa tugasnya, Presiden Soekarno secara tiba-tiba memberhentikannya. Hal ini menimbulkan spekulasi adanya penyalahgunaan kekuasaan dan dana operasional. Meskipun tidak pernah diadili secara hukum, pemecatan mendadak tersebut menjadi salah satu kasus kontroversial pertama dalam tubuh Polri. Soekanto sendiri tidak pernah secara terbuka membantah atau membenarkan tuduhan tersebut, dan hingga kini, sebagian besar tuduhan masih berstatus rumor politik tanpa investigasi resmi. Namun, peristiwa ini menandai bahwa bahkan sejak awal, Polri tak luput dari potensi konflik internal dan penyalahgunaan wewenang. 2. Jenderal Polisi Widodo Budidarmo. Menjabat sebagai Kapolri pada masa Orde Baru, 1974-1978. Widodo dikenal sebagai sosok yang dekat dengan kekuasaan Presiden Soeharto. Dalam masa jabatannya, muncul laporan-laporan internal dan eksternal mengenai lemahnya pengawasan terhadap praktik korupsi dalam tubuh Polri, terutama di sektor intelijen dan lalu lintas. Dugaan pembiaran terhadap penyimpangan anggaran operasional dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sorotan. Meskipun tidak pernah diadili atau diperiksa secara terbuka, era kepemimpinannya dianggap sebagai periode awal di mana praktik korupsi mulai mengakar di institusi kepolisian. Kritik tajam datang dari LSM dan pers saat itu, namun tidak berlanjut ke proses hukum karena kuatnya pengaruh politik dan militer Orde Baru. 3. Komjen Polisi, Purnawirawan, Anton Tabah. Sebagai salah satu tokoh penting Polri di era 1980-an, Anton Tabah pernah menduduki berbagai jabatan strategis. Ia disebut-sebut memiliki keterlibatan dalam beberapa praktik bisnis ilegal yang memanfaatkan kewenangannya sebagai perwira tinggi. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan keterlibatannya dalam pengamanan bisnis gelap serta jaringan perlindungan terhadap perjudian dan narkoba. Meski tidak pernah dibawa ke pengadilan, namanya beberapa kali disebut dalam laporan intelijen independen dan investigasi jurnalistik. Posisi Anton Tabah dalam struktur kekuasaan Orde Baru membuat proses hukum terhadap dirinya menjadi sangat sulit dilakukan. Kasusnya mencerminkan hubungan erat antara kepolisian dan bisnis-bisnis abu-abu di masa Orde Baru. 4. Jenderal Polisi Kunarto. Kunarto menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1993 hingga 1996, pada masa akhir Orde Baru. Kepemimpinannya dikritik karena dianggap permisif terhadap represi terhadap oposisi dan aktivis pro-demokrasi. Meskipun tidak ada bukti hukum langsung yang mengaitkan dirinya secara personal terhadap pelanggaran HAM, ia memimpin Polri di saat terjadi banyak kasus penangkapan sewenang-wenang, pembungkaman pers, dan intimidasi terhadap kelompok mahasiswa. Di era ini, polisi lebih berperan sebagai alat kekuasaan daripada pengayom masyarakat. Beberapa organisasi HAM menyebut namanya dalam konteks tanggung jawab moral sebagai pimpinan tertinggi Polri saat itu. Namun, hingga kini tidak ada proses hukum yang menyentuhnya secara langsung. 5. Irjen Polisi Timbul Silaen. Menjadi Kapolda Timur Timur pada saat referendum kemerdekaan tahun 1999, Timbul Silaen dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Saat itu, banyak laporan dari LSM Internasional dan PBB tentang keterlibatan aparat keamanan dalam kekerasan pasca pengumuman hasil referendum yang memenangkan kemerdekaan Timur Timur. Silaen kemudian diadili oleh Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Namun, ia dibebaskan karena dinilai tidak cukup bukti untuk membuktikan keterlibatannya secara langsung. Vonis tersebut menuai kritik dari kalangan internasional yang menilai proses hukum di Indonesia belum berpihak pada korban. Kasus ini menjadi salah satu tonggak awal keterlibatan Polri dalam pelanggaran HAM di level internasional. 6. Komjen Polisi Susno Duadji. Salah satu tokoh paling kontroversial dalam tubuh Polri era 2000-an, Susno sempat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim. Pada tahun 2010, ia terlibat dalam 2 kasus besar, dugaan suap terkait perkara pengamanan Pilkada Jawa Barat, dan keterlibatannya dalam mafia kasus, Markus. Dalam persidangan, Susno dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara atas korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Yang menarik, Susno sempat menjadi whistleblower dengan membongkar kasus korupsi di internal Polri, sebelum akhirnya justru dijerat oleh kasusnya sendiri. Fenomena ini membuka mata publik bahwa praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh 1-2 oknum, tapi sudah menjadi sistemik di tubuh Polri. 7. Irjen Polisi Joko Susilo. Kasus Joko Susilo adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah kepolisian Indonesia. Saat menjabat sebagai Kepala Korlantas, ia terlibat dalam korupsi pengadaan simulator SIM dengan kerugian negara mencapai lebih dari 121 miliar rupiah. Ia divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor dan diminta mengembalikan uang hasil korupsi. Aset-aset mewah miliknya seperti rumah, mobil, dan rekening dibekukan. Kasus ini menjadi pukulan besar bagi citra Polri, terutama karena melibatkan salah satu divisi paling publik lalu lintas. Vonis ini juga menunjukkan bahwa tekanan publik dan kerja sama KPK dengan media mampu menekan aparat untuk menyeret perwira tinggi ke pengadilan. 8. Komjen Polisi Budi Gunawan. Pada tahun 2015, nama Budi Gunawan menjadi kontroversi saat dicalonkan menjadi Kapolri. Di tengah pencalonannya, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus rekening gendut yang tidak sesuai dengan profil pendapatan resminya. Namun, ia mengajukan pra-peradilan dan menang, membuat status tersangkanya gugur. Meskipun lolos secara hukum, kasus ini membuat publik mempertanyakan transparansi dan integritas pejabat tinggi Polri. Ironisnya,
Budi Gunawan kemudian dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. Kasus ini menunjukkan bagaimana kekuatan hukum bisa dibengkokkan melalui celah-celah prosedural dan kekuatan politik. 9. Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Pada tahun 2020, Irjen Napoleon terlibat dalam skandal suap untuk menghapus Red Notice Joko Chandra, buronan kelas kakap kasus korupsi. Sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, ia memiliki akses terhadap sistem Interpol, dan terbukti menerima suap untuk menghapus nama Joko dari daftar buron. Ia divonis 4 tahun penjara, dan dalam penjara, kembali menjadi sorotan karena melakukan penganiayaan terhadap tahanan lain, Habib Bahar. Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi di tubuh Polri tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga melibatkan relasi internasional. 10. Irjen Polisi Verdi Sambo. Kasus Verdi Sambo adalah salah satu yang paling menggemparkan dalam sejarah Polri. Pada tahun 2022, ia menjadi otak pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Yosua. Kasus ini awalnya ditutupi oleh skenario baku tembak yang direkayasa, namun terbongkar karena tekanan publik, investigasi independen, dan keberanian keluarga korban. Sambo dijatuhi vonis mati, kemudian berubah menjadi penjara seumur hidup oleh MA pada 2023. Kasus ini mengungkap bagaimana kekuasaan dan jaringan di dalam institusi bisa digunakan untuk menutupi kejahatan. Ini menjadi titik balik dalam kepercayaan publik terhadap Polri.